Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan. Atas kehendaknya lah kita masih diberikan usia untuk tempat yang insya Allah tempat yang mulia. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Your documents, your chats, your what.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya duduk ya Ibu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita ucapkan syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita ridhonya, izinnya, sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dan berkumpul dan di sekolah kita tercinta ya di Pasundan ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang Allah ridhoi ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada ibu bapak guru SD Pasundan 3 yang sudah senantiasa meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa juga, khususnya mungkin kelas yang sebentar lagi harus menantang untuk melaksanakan asal untuk pengelolaan nilai, terlebih-lebih mungkin guru kelas 6 yang sekarang itu sudah mendesak ya. Nah, namun semua itu ibu bapak ridho untuk hari ini bisa berkumpul dan mungkin sekarang itu momennya adalah diskusi kita ya di sini dalam acara visi prakarsa perubahan seperti itu. Dan tak lupa saya ucapkan kepada Ibu Desi sebagai CGP saya angkatan 10 yang luar biasa. Bu Desi ini adalah CGP yang aktif ya di kelompok saya ini adalah alhamdulillah Bu Desi aktif, tidak pernah yang namanya tugas itu terlambat. Ini menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain, khususnya mungkin yang di kelompok dengan kita ya Bu Desi. Mudah-mudahan Bu Desi semakin tambah semangat dan mudah-mudahan rintangan serta kendala bisa diatasi dengan baik. Ibu bapak yang saya hormati, tak lain hari ini selain silaturahim, ada niat dan rencana yang harus mungkin sama Bu Desi sebagai CGP di angkatan 10 harus dilaksanakan, yaitu diseminasi tentang visi prakarsa perubahan, mungkin dengan sekaligus dengan budaya dengan guru penggerak seperti itu. Karena untuk mencapai menjadi guru penggerak itu tidaklah mudah, banyak dan harus berkali-kali mengikuti prosedur ya. Kurang lebih 1 tahun Bu Desi ya, kalau tidak salah 1 tahun sampai menuju kepada PGP ini gitu. Jadi perjuangan Bu Desi itu luar biasa untuk bisa berada di tengah-tengah ibu di sini, di tengah-tengah dalam melaksanakan salah satu tugasnya. Mudah-mudahan Ibu Desi nantinya ketika sudah selesai melaksanakan kegiatan ini menjadi seorang menjadi seorang partner ibu bapak dan bisa memberikan praktik baiknya, berbagi praktik baik, kemudian mengajak ibu bapak ke arah yang lebih mungkin yang punten-punten. Saya tahu di sini tuh Pasundan 3 itu luar biasa, guru-gurunya hebat-hebat, guru-gurunya amazing pokoknya. Tapi di samping amazingnya itu mudah-mudahan lebih amazing lagi nanti ke tahun ke depannya. Karena mungkin semakin hari, semakin tahun dunia pendidikan tidak akan seperti ini, melainkan kita akan maju terus dan kita tidak mau terbelakang gitu ya pendidikan di Indonesia ini, karena secara tidak langsung para peserta didik itu lebih mahir daripada kita. Apakah itu dari IT-nya, dari pengetahuannya, karena gampang, mudah sekali sekarang oleh anak-anak kita itu ditempuh. Dengan Google itu banyak ya, dengan Google itu segalanya bisa muncul, betul. Jadi kalau kita hanya mengandalkan antos ya, lima di dia gitu ya, antos arah biasa seperti itu. Tapi di sini semuanya ibu bapak guru
banyak yang senior. Saya itu junior, harus belajar dari ibu bapak yang sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan ini. Ya Bu Desi, mungkin Bu Desi juga akan seperti itu. Jadi kita jangan mentang-mentang guru penggerak serba bisa, tidak juga. Ya, guru penggerak itu adalah awal merintis ketika pengembangan diri itu ingin lebih dikembangkan. Apakah itu dari keterampilan maupun dari pengetahuan seperti itu ya. Dan memang tugasnya ketika nanti seorang guru penggerak sudah tergerak hatinya, tergerak itu sudah ada niatan. Oh iya ya, saya ingin menjadi kayak Bu Desi seperti itu. Seperti guru lain, tergerak hatinya, sudah ada niatan tentunya. Ketika sudah ada tergerak, maka pasti akan bergerak dengan mengikuti PGP yang 6 bulan. Kemudian tugas-tugas yang memang ada tugas ya, walaupun memang itu tidak menyeramkan seperti ibu bapak kira. Ali ikutan CGP, mari ikutan CGP mah seluruh tugas, tidak juga. Ya, kita bawa happy aja Bu ya. Alhamdulillah buktinya Bu Desi masih bisa tersenyum, masih bisa selalu cantik ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya memang perlu prosedur. Untuk mencapai sesuatu itu, inilah salah satu proses yang harus Bu Desi tempuh. Ya, jadi sekali lagi Ibu Bapak, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Ibu Bapak semuanya yang ada di sini. Kemudian mengenai yang akan disampaikan visi dan gagasan perubahan, khususnya mungkin visi di Pasundan ya Bu ya. Ya, tentu visi Pasundan itu luar biasa, mempunyai visi yang menggambarkan sekolah Pasundan itu seperti apa. Karena yang namanya visi adalah sebuah gambaran sekolah ini mau dibawa kemana, tujuan Pasundan 3 ini mau diarahkan kemana, apa yang akan dicapai, seperti itu. Nah di sini mungkin yang namanya visi dan visi itu adalah biasanya suka disosialisasikan kegiatan ajaran baru ya Bu ya, seperti itu. Nah sebelum sosialisasi tentunya ada diskusi dulu secara internal ya. Ada tambahannya atau memang ada pengurangannya sesuai dengan zamannya. Ya. Baiklah Ibu Bapak, mungkin saya tidak akan panjang lebar untuk sambutan hari ini. Untuk selanjutnya akan saya persilakan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembelajarannya kita juga bisa dari PMM itu. Ini jadi guru penggerak itu merupakan mensosialisasikan dari PMM itu ya Bu ya. Ya. Kita mah enak tinggal membaca balik tengah ya. Jadi Korea gitu kan. Kalau guru penggerak itu topik langsung dilaksanakan ya. Itu jadi Ibu di sini sebagai guru senior sepuh ya, guru senior sepuh. Kalau pengalaman ada, kalau pengetahuan kan terus bergerak. Mungkin juga saya punya kekurangan. Nah untuk guru-guru yang masih muda, yang masih masa kerjanya 5 tahun ke bawah, itu silakan ikuti ya perubahan-perubahan itu. Jadi jangan stuck di tempat aman ya, supaya insya Allah lah kalau kita melakukan perubahan pasti ada hasil, baik materi maupun pengalaman. Nah, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kasadayana dari siapa tapi itu balik-balik di payutnya dari mana kewenangan kepala sekolah bedanya. Oke, kita lanjut acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bunda Imas. Kepadanya saya persilakan. Saya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara workshop dengan tema visi dan prakarsa perubahan guru penggerak dan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan secara mandiri
oleh rekan kita CGP Negeri 11 SPD. Kami mohon kiranya acara ini bisa terlaksana dengan lancar dan sukses, selalu dalam naungan keridhaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkan kepada kami kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti workshop ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti workshop ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun kepada Bunda Imas yang sudah membantu. Kita akan ke diseminasi budaya positif. Ya. Ibu pernah mendengar budaya positif? Pernah melaksanakan budaya positif? Mungkin pernah. Namanya budaya positif. Oh, itu nggak tahu. Tapi tahu positif itu apa? Apa? Mau balik lagi positifnya apa coba? Sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita lebih baik. Lebih baik. Kalau budayanya apa? Kalau biasa hasil karya cipta manusia. Hasil karya cipta Manusia. merasa manusia. Bapak dan Ibu cuma mengatakan apakah setuju atau tidak ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju tidak? Tidak? Ada yang setuju? Semuanya tidak setuju? Hukumannya dalam bentuk apa? Hukumannya dalam bentuk apa? Semua hukuman. Pokoknya yang namanya hukuman. Apakah dapat mendisiplinkan siswa? Bisa tidak bisa. Bisa iya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Berarti dua jawaban ya. Satu dong. Boleh nggak? Bisa. Bisa. Bisa aja. Karena di dalam agama juga Ada pahala dan dosa. Ini sudah membawa dalil. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Maaf repot. Kita siswa. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa jadi. Berarti tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Oke. Bapak dan Ibu simpan dulu jawabannya. Nanti saya akan katakan ya.
Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Iya. Harus. Harus? Yes. Memberikan bukan memberikan ya apa tuh Apa ya? Mengupayakan. Kalau memberikan memberikan karena selama ini kita tidak setiap permasalahan yang dialami oleh anak bukan kita yang memberikan solusi, sebetulnya mereka sendiri, hanya kita mengarahkan agar mereka menemukan solusinya. berarti mengarahkan oke. Agar anak dapat mendapatkan solusi. Sepertinya ini sudah selesai 3 restitusi. Jawabannya ini banget gitu. Udah baca. PMM ini. Sudah aksi nyatanya Bu? Siapa tahu sudah pemaparan ini kita bisa membuat aksi nyatanya karena di sini juga ada segitiga restitusi ya. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Oke, kita simpan jawabannya nanti kita telusuri lagi. Nih, standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12. Apa sih pasal 12 itu? Yaitu ada yang sudah tahu. Bu ya? Oh masih titik-titik. Bu Imas sudah senyumnya beda sama. Kalau Bu Imas senyum. Setelah bertemu kita merasa bahagia. Ada yang jadi muma. Oh, jadi yang disungguhnya bukan gurunya, istirahat, libur. Hari ini PJJ, sudah langsung ya. Guru. Oh, berarti gurunya masih ditakuti. Waduh. Sebelum kesini ya Bu, nanya sebenarnya Ibu ingin menjadi guru yang seperti apa sih? Guru yang Ibu pengen ketika murid bertemu Ibu teh pengen dipikirkan seperti apa tuh? Apa yang terlintas dalam Ibu? Kalau misalnya nih kayak mungkin saya mah kelas 6, kalau misalnya udah lulus nanti kita datang ke sekolah, udah siap apa kapan atau kayak gimana? Atau yang dikangenin, yang disenangi kalau saya gitu. Jadi ketika sudah tidak lagi bersama saya teh masih ingat, oh itu Bu Desi teh. Aku pengen jadi guru kayak ibu, berarti senang. Yang senang sih ada yang begini. Ada. Soalnya Bu 2000 berapa ya saya ada sempat mau cerita gitu ya. Gini, ada anak dulu kan saya ngajarnya kelas 4, kelas 3-nya itu bareng sama Bu Reni. Bilang ke Bu Reni, Bu, aku kelas 4 nonton Bu Desi siun. Ada sampai sekarang juga masih ada. Karena makanya kata Bu Imas juga, Bu Desi mah senggol bacok. Senggol bacok. Orang tua juga ada. Ada orang tua juga. Aku nggak mau sama siapa. Ya aku ada. Guru juga ada ya. Guru juga ada. Guru juga ada. Makanya kemarin pas saya lihat refleksi aktor emosi atau kemarahan atau apa ya, saya baca
Wah, ini udah mengenal saya sekali. Terus, makanya si anak itu ya bilang ke Bu Reni, tapi ketika naik ke kelas 4 dia tuh diem. Tapi setelah kurang lebih 3 bulan bersama saya, mau kemanapun anak tuh mintil, ibu, sampai saya pindah ke kelas 5, anak itu baru lagi sama saya. Di kelas 5 itu anak itu sudah mendapatkan head pertamanya, yang diceritakan ketika masuk ke kelas mulai pembelajaran, ibu, aku udah berdarah. Apa yang berdarah? Kaget kan? Ini harga curhat, ini darah nanti gitu. Tapi ketika di kelas 3 bareng dengan Bu Yeni, dia nggak mau sama saya. Tak kenal apa saya. Tak kenal maka sayang. Makanya, oh ya, ada juga anak yang ketika kemarin mengisi refleksi, apakah Bu Desi pernah, apakah guru pernah berbicara dengan halus atau apa ya, saya lupa lagi. Ditulisnya jarang. Emang kamu sama ibu suka dimarahin, dikerasin? Enggak, bukan suara ibu mah ini keras, tantang. Aku tuh kalau kadang-kadang kalau lagi ngantuk, ibu lagi bilang, ya udah beres, langsung ibu jadi meluas bu aku tuh. Dan itu selalu terjadi karena sekolahnya siang mungkin ya. Memang waktunya rawan, jadi pas sok kerjain dulu ya ininya. Oh iya sok gini kerjain, pas udah beres. Karena lagi nungguan si anaknya itu. Jadi aja ada nih Bu ya, kita istirahat dulu. Kita baru sampai apa itu budaya positif ya Bu ya. Boleh gimana? Sambil bergerak boleh, yang bergerak apa ya? Kalau biasanya saya masuk, pertama kali masuk ada SBG untuk anak-anak biar nggak ngantuk kan. Kita udah makan biar nggak ngantuk, jadi kita SBG sebentar. Melunturkan lemak. Mama banget. M2M. Nggak mau disebut mama, M2M. Nah ya. Berarti kita nggak ikutannya. Kalau misalnya saya bilang dan Nggak kena. Hidup kan. dan kalau don berarti bapak dan ibu bilang juga don. Ya, don. Kalau misal saya bilang boom, biar gerak gini. Oh, ya, boom, don, boom, boom, Aisyah boom. Kan di depannya. Nah, kalau saya bilang baru bilang nggak kena sambil goyang ya. Sampai tadi. Tidak ada yang goyangnya ya. Dar, boom, dar. Mas udah kayak gini. Ini sama ada satu lagi dapat dari Bu Reni. Cuma dulu itu dikatainnya gila-gilaan, tapi diprotes Bu Reni sama anak saya yang sekarang karena nggak ada tepuknya. Kan tepuk gila-gilaan, tapi diprotes, udah ini mah nggak ada tepuk-tepuknya. Jadi saya ganti. Kalau saya bilang SD Pasundan 3 sesuai jargon dari Bandung, SD Pasundan 3, bisa berdiri. Nah, nanti SD Pasundan 3, langsung ding dung. Era. Gerakan badannya. SD Pasundan 3. Ding. Ding. Dung.
Tangan sama pinggul yang itu sambil gitu. Ya, SD Sunda 3. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Sep. Aha aha. Sep. Aha aha. Sudah ya, sudah semangat lagi? Semangat. Kita lanjut. Apa lagi? Semangat. Kita lanjut. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal terhadap yang diterapkan di sebuah hidup. Ini adalah konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, kontrol, posisi kontrol seorang guru, sama segitiga restitusi. Ya. Nah, teori kontrol ini menurut William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata menurut teori kontrol ini hanya sebuah ilusi saja. Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul nggak sih orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa? Ya. Pada kenyataannya benar. Karena dia ada ilusinya. Sebenarnya boleh tidak sih orang dewasa memaksa? Nggak boleh. Tidak. Boleh. Nggak boleh. Boleh, karena itu nggak boleh karena dipaksa. Karena yang dipaksa lain. Terus yang enak kayak apa? Yang dipaksa. Yang pada disiplin positif, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya pada disiplin positif, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Berarti hukuman itu sebaiknya jangan digunakan atau tidak digunakan. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang tadi sempat kita bahas ya, yang Bu Roro sudah bernyanyi. Mungkin Pak Aldi belum bisa nyanyi-nyanyi, nanti katanya Pak Ali udah bisa katanya. mau mencoba Pak Aldi? Udah bisa sama goyangannya. Buat saya pakai cuma tadi saya paling bisa. Profil pelajar Pancasila ini ada di 6 dimensi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya salah bahasnya. Top Paris ya Paris? Ya. Siap. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya Paris.
Oh ini bisa ini. Ternyata pengumuman kemarin ada yang sombong mengikuti kerjaan saya. Bapak Ali sudah dapat berapa sertifikat di PNM? Ternyata kita kalah, Pak Aldi sudah dapat sertifikat di PNM. Beri tepuk tangan dong buat Pak Aldi. Aksi nyata dong, nyata sekali. Tapi dengan apa Pak Aldi? Kolaborasi. Kolaborasinya bersama siapa? Bersama istri tercinta. Ada bingung mana kolaborasi? Itu kewirausahaan. Ada lagi itu nggak tahu. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tiga motif perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita akan melakukan, atau misalnya anak atau kita sendiri, kita akan menghindari hal-hal yang akan membuat diri kita tidak nyaman atau yang akan membuat diri kita mendapatkan hukuman. Betul tidak? Berarti kita akan menghindari semua itu. Begitupun dengan anak. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti apa ya? Diapresiasi. Reward. Sekecil apapun reward. Biasanya kalau di kelas rewardnya seperti apa? Pernah memberikan reward enggak? Pernah. Di jempol, bintang. Di mana jempol dan bintangnya? Di buku. Kelas 1. Coba kelas 3. Suka kasih reward? Kreket. Gimana Bu Reni? Suka apa? Ngasih uang receh buat jajan. Orang kaya. Sesuai dengan anaknya, permisi ada orang kaya. Banyak uang kasihnya. Kelas 5 Kasih alat tulis biasanya. alat tulis, tepuk salut. Agama? Masya Allah. Lanjutannya juga langsung. Kelas 2 ini kelas 2 aku belum katanya. Kelas 2 Dikasih Yupi. Gimana tuh? Berupa makanan. Beda kalau jualan mah kayak makanan. Berarti itu kan batiknya ya Bu yang dikasih dari jajan gratis. Kewirausahaannya aja. Guru olahraga yang paling ganteng, paling kasep. Tepuk tangan yang meriah dari semua. Jika bisa melakukan itu biasanya. Ya betul. Tepuk tangan, Tepuk salut, tepuk jempol katanya tuh. Terus dikasih bintang, dikasih jempol dengan itunya. Atau ada juga yang dikasih stiker. Ada dikasih uang karena orang kaya, dikasih alat tulis. Yupi, ya. Banyak gitu. Itu adalah merupakan motivasi untuk perilaku manusia. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya kayak gimana ya? Menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Pede. Pede aja lagi. Pede. Nah, disuruh PDKT yang langsung aduh cina. Ternyata kita di sini ada calon-calon bibit ya. Ini umum
dapatkan pada diri kita, berarti kita akan melakukan perilaku tersebut kepada orang lain. Dan feedbacknya, kalau kita baik, berarti orang lain juga baik. Kalau kita lebih baik, orang lain pasti lebih baik. Tapi kadang orang lain lebih julid. Curhat atau Hukuman konsekuensi nih, ini ada 3 hukuman tidak terencana. Biasanya sebuah hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contohnya yang seperti apa? Berdiri di bawah tiang bendera. Berdiri di bawah tiang bendera. Itu fisik tadi ya. Mengerjakan PR dikeluarkan. Nggak ngerjain PR dikeluarin. Itu hukuman, Bu. Hukuman. Membersihkan WC. Membersihkan. Kalau membersihkan WC itu gara-gara apa ya, Bu? Biasanya. Atau PS Langsung bilang halo. Nah, yang paling sering adalah kata-kata kasar. Bodoh paling. alah Nukaus oge teu bisa. Yang nukaus oge teu bisa itu berupa hukuman. ya. Teu abi mata. Teu abi. Kalau ada yang dari bodoh atau bagus memang di bodoh teu bisa. Yang pernah melakukan. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Ini kesepakatan kelas termasuk nggak? Iya, masuk. Ke konsekuensi? Bukan hukuman. Bukan. Kenapa? Kan sudah ada ini. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Kalau hukuman tidak ada ya? Tidak ada. Bedakan. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, adalah proses menciptakan murid. Menciptakan kayak gimana nih? Proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mendisiplinkan dengan menerima karakter seseorang adaptasi menerima karakter orang pada temannya pada temannya, memberi kesempatan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita bahas lebih dalam tabel. Kok nggak muncul? Karena tidak muncul, saya munculkan di sini. Ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kelihatan kan? Hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ada perbedaannya. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya hukuman adalah korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. 1, 2, 3. Kalau yang keempatnya, murid atau anak tersakiti, hukuman, restitusi, murid dan anak tidak nyaman. Konsekuensi, restitusinya murid mendapatkan penguatan. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4 ini, menurut Ibu dan Bapak yang paling baik hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Why? semuanya mendapatkan kembali pada tempatnya. Semuanya
kembali kepada tempatnya atau bahkan lebih kuat lagi. Coba dicek. Biasanya hukuman peraturannya adalah, kalau hukuman peraturannya adalah, terus kamu harus, itu hukuman. Kalau misalnya konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, jadi anak itu kenapa bisa sampai melakukan hal tersebut? Karena mungkin anak itu meyakini kalau itu adalah suatu tindakan yang benar menurut anak. Terus, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Kita mengarahkan anak untuk memperbaikinya, mencari solusinya. Solusinya dari siapa? Dari anak. Dari anak, harus dari anak. Kenapa harus dari anak? Dari anak. Perilaku karena dari anaknya yang berbuat salah. Yang mau diperbaiki dari anak. Kita coba genggam berhadapan dengan teman, ibu boleh dengan saya. Coba tangan kanan ibu genggam. Yang sebelah kanan membuka genggaman yang sebelah kiri. Ibu satu orang menggenggam, satu orang akan membuka genggamannya. So, ini misalnya Bu Imas menggenggam, saya mencoba untuk membukanya. Bagaimana kondisi yang menggenggam mau membuka mau enggak itu adalah cuma dibuka aja kayak gitu, jangan sama. Saya salah pasangan. Isi jalan dulu. Kenapa? Bu Siti benar, aku garau. Malik tadi ya. Astagfirullah. Nih, ketika orang yang menggenggam, tadi siapa yang menggenggam permis buat Bu ini? Bu Intan yang merupakan takkan, yang membuka siapa? Wanis. Dibuka nggak? Dibuka. Kenapa bisa sampai Bu Intan membuka? Kenapa bisa sampai genggamannya dibuka? Kenapa? Soalnya nggak dipaksa, kalau dipaksa ya nggak mau. Nggak dipaksa. Harus dipaksa. Bu Fitri yang menggenggam atau yang ini? Yang mengepalkan atau dia jangan menggenggam. Dibuka nggak tadi? Enggak. Kenapa? Karena menahan. Kenapa nggak dibuka? Ya karena gak pengen, terus dia mau dipaksa juga. Karena nggak pengen. Mau nanya ke sini tapi takut ada yang marah, jadi saya kesini aja. Jadi paksa mah. Ibu, siapa yang menggenggam? Siapa yang membuka? Dibuka nggak tuh? Enggak. Kenapa nggak mau? Takut ketahuan. Rahasia. Ketahuan rahasianya. Bu Imas tadi mau buka ya? Membuka tadi. Kenapa dibuka? Ya, selalu terbuka untuk. Berarti ada yang membuka, ada yang tidak. Menurut Bapak dan Ibu, kenapa ada yang membuka dan yang tidak itu dari atas dasar apa? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri, betul. Ya, keinginan sendiri. Tapi ini orangnya tertutup ya. Orangnya tertutup. Betul sekali. Bu. Karena keinginan dari diri sendiri kan. Kalau misalnya Bu Fitri terus digenggam dan nggak dipaksa Bu, kalau dipaksa kira-kira dibuka nggak? Tergantung usaha kerja. Usaha membuka Pak Irsan. Ibu, kalau digenggam
saya mau tetap teguh pendirian. Begitupun dengan anak. Kalau misalnya kita terus-terusan memaksa, anak tuh nggak akan bisa tahu. Tapi kalau keinginan dari dalam dirinya, ketika dia berbuat salah atau ketika dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kalau dia sudah tahu itu tidak baik, akan diperbaikinya. Iya. Terus tugas gurunya apa? Membimbing, mengarahkan, meluruskan. Yang harus diluruskan, yang harus mengarahkan, ibu biasanya kata-katanya apa? Yang membuat dia nyaman. Yang membuat dia nyaman. Berarti kita harus memberitahu, dia harus menyadari dulu kan apa yang sedang terjadi, kenapa itu terjadi. Terus kita arahkan anak itu untuk memperbaiki sesuai dengan keyakinan yang dia miliki, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Kalau misalnya gini, Pak Al, murid saya Muhammad Faiz telah masuk pelajaran olahraga. Oh, terus Pak Ali akan melakukan apa? Bending. Lari. Dari Langsung lambat akan melakukan sport jam. sudah ada kesepakatan. Ya, Terus? sesuai menit dia terlambat. Berarti jumlahnya sesuai dengan menit. Dia terlambat. Dia terlambat. 60 berarti ya. Sudah ternyata sudah di skill sama Pak Ali. Sangat. Jadi anak sudah mengikuti pembelajaran. Sekarang kita akan mencari tahu dari ketujuh pernyataan ini, apakah ini berupa hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Konsekuensi kan sudah dapat kesepakatan. Mana kesepakatan? Ini sebenarnya kesepakatan. Oh itu. Nah ini beda lagi yang di sini kan. Hukuman kalau tidak kesepakatan, ya kesepakatan berarti hukuman. Nah, ya berarti hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 1. Hukuman. Ya, Ada yang konsekuensi? hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi? Ya. Hukuman. Konsekuensi kesepakatan. Konsekuensi kasih tahu. Yang nomor 2 ya boleh kita. Karena itu udah sadar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karenanya Karenanya Itu kan nggak ada bedanya. tanda kutip. di sekolah. Tanda kutip makan itu Kalau yang Hukuman. Yang pertama tadi apa? Hukuman. Yang kedua? Hukuman juga, belum ada konsekuensi? Konsekuensi nomor berapa Umir? 1, 2? Nggak apa-apa, beda juga. Kita tetap sama kok. Nggak apa-apa, beda juga. Kita tetap berteman kok. Beda itu indah. Dia tergoyahkan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Berarti konsekuensi kali ada kesepakatan harus pakai masker di sekolah. Kalau ada, ya ini mah saya nanya kalau yang ini masker hukuman. Sekarang berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. 6. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Berarti yang pertama ini konsekuensi, yang ketujuh konsekuensi. Ketiga keenam hukuman ada yang konsekuensi. Hukuman. Yang kelima hukuman. Keempat tiga konsekuensi. Dua hukuman. Dan satu hukuman. Kalau kata saya 6 itu konsekuensi karena pelajarannya. Iya, konsekuensi. Ya, yang keenam itu merupakan konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ada korelasinya. Berlari dengan pelajaran PJOK. Tapi kalau yang kedua tidak ada korelasinya karena itu sifat satu arah. Nah, ternyata sudah terjawab ya Bu, saya keluarkan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan ternyata keyakinan kelas itu harus ditinjau, harus diperbaharui dari waktu ke waktu. Ya. Jadi kalau yang tahun sekarang masih keyakinan kelasnya awal tahun pelajaran, coba untuk pelajaran nanti, tahun pelajaran nanti coba minimal setiap semester. Ya. Kalau misalnya, Bu, emang aku boleh nggak satu semester 2 kali? Awal semester, pertengahan semester. Boleh nggak? Boleh. Kalau 2 kali sama awal semester aja dalam 1 tahun boleh nggak? Boleh saja. Tapi jangan sampai keyakinan kelas ini yang sudah diyakini antara siswa dan guru, malah guru yang melanggarnya, melupakannya. Terlambat 15 menit. Ibu gurunya setengah jam. Siswa dihukum. Kalau guru enggak, karena sudah kesepakatan seharusnya harusnya memberikan konsekuensi juga. Anaknya tidak boleh makan ketika pembelajaran
jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampelnya aja kok Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak Pak, saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul Pak, dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap Pak, terima kasih Pak. Ini merupakan pengaplikasian segitiga restitusi. Jadi masalahnya anak yang membicarakan, identifikasinya anak juga yang mengidentifikasinya, kemudian solusinya pun diberikan lagi kepada anak. Sudah saya dipercepat soalnya udah bu. Mungkin sekian pemaparan dari saya tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru atau besok kita bisa menerapkan ini kepada anak-anak. Sebenarnya tadi saya ingin lebih memperdalam segitiga restitusi, tapi mungkin karena waktu yang sudah jam 10, saya takut kemalaman. Jadi lebih baik kalau misalnya ingin bertanya atau Bu mau filenya atau Bu tadi tentang konsekuensi hukuman sama restitusi, Mbak, nanti saya share di grupnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Sudah? Tanggapan? Boleh? Silahkan. Terima kasih atas baiknya. Video dulu dong, video dulu. Terima kasih atas praktik baiknya sehingga mendapatkan ilmu beberapa tambahan. Sama-sama. Ada lagi tanggapannya? Oke, boleh. Ini si ganteng kalem. Kalau saya mau berdoa saja, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dari Bu Desi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Menjadi amal yang baik untuk Bu Desi dan bisa diteruskan oleh guru-guru yang lainnya. Terima kasih. Ditunggu untuk menjadi CGP selanjutnya. Demikian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya kasih tepuk tangan dulu buat Bu Desi dong. Alhamdulillah. Kan tadi ada sesi tanya jawab ya. Mau dikata aja kan waktu udah jam 10 atau bagaimana Bu Desi? Mau ada yang mau ditanyakan dulu? Diajak beli gitu ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara dari awal sampai akhir sudah terlewatkan. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh rekan kita Ibu Desi dari awal tadi sampai barusan terakhir tentang restitusi.
menjadi sebuah pengalaman baru, ilmu baru, pengetahuan baru buat kita gitu ya. Dan mudah-mudahan praktik baiknya Bu Desi hari ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, bisa meneruskan jejak langkahnya Bu Desi ke depannya nanti. Amin. Akhirnya jadi guru hebat. Salam ibu bapak guru hebat. Ya, akhirul kalam, sekali lagi tidak lupa kami ucapkan kepada Ibu Siti Saropa yang sudah mendampingi Bu Desi hari ini. Ibu mudah-mudahan apa yang Ibu paparkan tadi di sambutan juga menjadi motivasi juga untuk kami ya. Khususnya untuk Bu Desi, umumnya untuk kami semua rekan-rekan yang Bu Desi di SD Pasundan 3. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak sampai di sini saja Ibu. Nanti kalau Bu Desi sudah lulus, mudah-mudahan Ibu bisa menjadi rekan kami juga ya untuk memberikan praktik baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, akhirul kalam, saya tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.